Salam terkasih Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Oh, boleh buka masker ya. Ya, saya mengucap syukur kalau pagi ini bisa bersama-sama dengan saudara. Ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Saya tahu bahwa dalam kehidupan kita ini penuh dengan pengharapan-pengharapan yang mungkin tak pernah habis-habisnya. Satu pengharapan selesai, pengharapan yang lain yang muncul, saudara ya. Jadi kalau boleh dikata ya, yang menyulitkan sebenarnya diri kita sendiri, saudara ya. Terlalu banyak keinginan-keinginan, tapi keinginan-keinginan tersebut kita tahu bahwa Tuhan juga ada ambil bagian di dalamnya. Karena ketika saudara mengharapkan sesuatu yang besar, saudara mengharapkan sesuatu dalam kehendak Tuhan, itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Nama saya Chris, saudara ya. Oke, saya tinggal di daerah Laguna sana, Pakuwon City, saudara ya. Judul hari ini adalah saya memberikan judul Iman yang cukup. Saya nggak tahu saudara bisa mendapatkannya enggak. Nah, di dalam kitab Matius pasal 17 ayat 20, saya akan membacakan buat saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Belum dapat gak apa-apa. Ya. Nah saudara, saya ingin mengungkapkan kepada kita, apa saudara, oke. Ya. Saya juga lupa di mana. Oke. Santai dulu. Oke. Oke. Saya memang baru pertama kali masuk ke daerah-daerah begini, saudara. Maksudnya saya biasanya cumanya taunya Tidar, Tung, saudara. Oh, ternyata ada daerah-daerah yang lain, saudara ya, di pasar turis, saudara ya. Jadi saya berterima kasih, saudara ya. Ini merupakan sebuah perjalanan yang baru buat kami, saudara ya. Nah, ini saudara ya, oke. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 2, ini perbandingan, saudara ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Haleluya. Yang kalau saudara perhatikan di dalam ayat Alkitab ini, saudara ya, yang satu dikatakan iman sebesar biji sesawi, lalu yang kedua iman yang sempurna. Tapi iman yang sebesar biji sesawi ini juga bisa memindahkan gunung, lalu iman yang sempurna juga bisa memindahkan gunung. Jadi saudara ya, ketika kita berbicara masalah iman, saudara ya, kenapa kita pusing dengan label kecil, besar, sempurna? Kalau toh biji sesawi bisa memindahkan gunung, yang sempurna juga bisa memindahkan gunung, yang besar juga memindahkan gunung. Maksudnya begini saudara ya, kadang-kadang kita ini suka membandingkan iman kita dengan orang lain. Saudara mungkin membandingkan iman saudara dengan gembala saudara. Saudara mungkin membandingkan iman saudara dengan nabi-nabi atau rasul-rasul, saudara ya. Yang saya mau katakan bahwa gini, iman itu sebenarnya selalu cukup dalam kehidupan kita. Sekecil apapun iman kita, itu bisa memindahkan gunung. Bahkan iman yang dikatakan yang dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan, sekalipun itu juga bisa memindahkan gunung. Saya ini dari desa, saudara ya, karena kalau saudara pernah tahu namanya Kerembung, Kerembung itu porong, lumpur lapindo itu ke kanan, nah itu Kerembung, saudara ya. Dia mendekati perbatasan Mojosari, Mojokerto, saudara ya. Ketika SD saya masih SMP, saudara ya. SMP saya mengingat, ini doa pertama kali ketika saya mengenal Tuhan. Ya waktu itu kami bergabung dengan sebuah gereja ya GPDI, mengucap syukur, saudara ya. Karena di sana dilatih iman, saudara ya. Dilatih iman. Lalu ketika saya waktu itu SMP kelas
kelas 3 saya berdoa, Tuhan berikan saya uang 5.000 dong Tuhan. 5.000 itu wakeh buat saya, saudara. Karena masih ingat ketika sekolah bayar SPP itu sering telat, saudara. Sering telatnya kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan. Sampai saya pernah telat. Oh, jangan angkat tangan, saudara. Saya sering telat, saudara. Berarti orang tuanya sangat mampu, saudara, kalau sering telat, saudara. Telat 2 bulan, telat 3 bulan. Lalu SMP mengenal Tuhan, kelas 2. Bertobat tahun 86. Ya, 86, 80. Ya SMP, saudara. Lalu saya berdoa, Tuhan, aku pengen sekolah SMA di Sidoarjo. Waktu itu SMA 1 negeri Sidoarjo, saudara. Tapi gak punya uang. Kalau saya sekolah di Kerembung, saya sudah bosan. Saya pengen pergi kota, gitulah. Tuhan, saya minta uang 5.000. Lalu Tuhan kasih, tiba-tiba ada kakak saya yang jauh rumahnya dari Banjarnegara waktu itu, saudara. Dia datang, jarang sekali muncul di desa. Mungkin 4 tahun sekali. Karena biasa orang kota, dulu saya ngolok-ngolok mereka, saudara. Kamu tuh sudah enak ya lupa dengan adik-adik atau lupa dengan keluarga. Ternyata ketika saya tinggal di Surabaya, saya tahu sendiri. Ngatur waktu untuk pergi ke desa itu juga susah, saudara. Karena saya sudah nggak pergi ke desa saya ini sudah hampir 3 tahun. Sejak pandemi sampai sekarang 3 tahun. Padahal dekat saja sebenarnya. Tapi ngatur waktu itu susah. Tapi ini merupakan ketika doa. Tuhan, saya minta uang 5.000, saya mau daftar SMA di Sidoarjo, Tuhan nggak punya duit. Dia datang, lalu dia kasih uang 5.000. Saya buat daftar sekolah, saudara. Lalu ibu saya, yang lain-lain mungkin nggak mikir. Kamu sekolah di Sidoarjo itu transportmu ya apa? Hidupmu ya apa? Kita ini nggak punya uang, gitu saya. Tapi saya punya iman. Saya jalan saja. Yuk, naik sepeda, parkir di sebuah tempat, lalu dari situ kita gandol bus, kadang-kadang gandol apa yang ada, saudara. Nah, saudara, tapi akhirnya kita berjalan semuanya. Jadi saudara, apa yang saya mau katakan gini, apakah iman kita terhadap uang 5.000 rupiah itu dikatakan iman yang kecil? Apakah ketika saudara punya pengharapan 500 juta atau 200 juta itu berarti iman yang besar? Enggak juga, saudara. Saya mau katakan bahwa iman yang kecil dan sempurna dikatakan itu sama-sama bisa memindahkan gunung. Saya dulu seringkali melihat orang lain punya iman, saudara. Kakak-kakak yang sudah bertobat duluan, ketika ada orang sakit dia berdoa, orang itu sembuh. Lihat hamba Tuhan, pendeta kami, saudara, karena waktu itu banyak mujizat, saudara. Dia berdoa orang sembuh, lumpuh berjalan, kerasukan terlepas. Rasanya, berarti imannya besar, saudara. Lihat mereka bisa melayani, semua berarti imannya besar. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, saudara, saya memberikan sebuah kesimpulan bahwa iman yang dikatakan kecil ataupun besar, itu sebenarnya sama saja. Semuanya bisa memindahkan dan mengatasi keadaan. Jadi kalau saudara mungkin berkata, aduh iman saya tidak seperti Pak Yusa. Saya nggak mungkin bisa keluar dari keadaan ini. Saudara harus mengerti bahwa iman yang kecil dan iman yang sempurna sama-sama bisa memindahkan gunung. Jadi dalam diri saudara mulai tanamkan, iya ya. Berjalan waktu, saya masih ingat ketika mau masuk kuliah, SMP kelas 2, saya senang belajar. Guru matematika saya suka sekali sama saya. Sampai saya kadang-kadang diantar pulang, saudara. Tapi cewek, saudara. Jadi kadang-kadang di mobil agak enak, saudara. Gurunya cewek tapi nganter, saudara. Tapi ketika kelas 3 mulai tanya kepada ibu, aku mau kuliah apa enggak? Duwe sopo? Saudara. Langsung hati ini patah semangat. Buat apa saya belajar? Buat apa saya belajar sudah nggak usah lah, ngerpek aja. Toh sebentar lagi saya lulus, saya akan jadi sales, saya akan berusaha jualan, SMA, saudara. Nggak ada tujuan, saudara. Tapi ketika sudah mulai kelas 3, sudah kelulusan, baru ada dengan teman-teman dia berkata, Chris, ayo kita ke Bukit Doa, ayo Immanuel. Oke. Saya pergi ke Bukit Doa Immanuel, lalu di sana baru pertama kali mendengarkan suara Tuhan audible, saudara. Lalu saya berdoa, Tuhan saya minta uang 25.000, saya pengen daftar kuliah. 25.000 loh, sudah. Gak duit-duit, saudara. Lalu tiba-tiba kakak saya bilang, Chris,
antar kemenakanmu ini pergi Surabaya, daftar kuliah. Saya dikasih uang 25.000 saudaraku ya. Saya daftar kuliah. Yang diterima saya, yang kemenakan yang saya antar nggak diterima, saudaraku ya. Jadi saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita, iman kita itu kadang-kadang mungkin menurut saudara tidak cukup. Iman saya tidak sebesar itu, tapi bagi saya, waktu itu berdoa 5.000 dan 25.000, itu iman yang besar. Jadi ketika saudara menghadapi sebuah keadaan, saya nggak tahu keadaan apa yang saudara hadapi, saudara harus mengerti iman saudara itu jangan pusing-pusing. Waduh, kali ini, kemarin sih masalahnya hutang saya 10.000. Saya mungkin iman kecil bisa mengatasinya Tuhan. Tapi sekarang beban saya jadinya 3 juta. Bagaimana saya mengatasinya? Saya yakin saudara nggak usah pusing dengan soal iman saudara. Karena ketika saudara yakin, saudara akan bisa melihat. Dan iman itu cukup buat saudara. Saudara percaya? Coba selanjutnya saya akan ngomongnya saudara. Selanjutnya, yang terlebih penting adalah fokuslah. Dan perhatikan kondisi hatimu dan kepercayaanmu. Lukas pasal 17 ayat 5-6. Lalu kata Rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kalau tadi yang pertama dikatakan kamu gak usah pusing dengan ukuran imanmu, karena ketika Alkitab mengatakan, waktu Yesus mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Tetapi Rasul Paulus, dia mengatakan iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Bukan berarti Rasul Paulus karena dia tidak ikut dengan Yesus selama hidupnya, dia nggak mengerti bahwa Yesus pernah mengatakan, untuk memindahkan gunung itu Paulus, kamu salah. Pakai iman sebesar biji sesawi saja. Tapi Paulus mengatakan iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Saya jadi membedakan bahwa iman sekecil apapun, karena itu ketika murid-murid Tuhan Yesus berkata, tambahkanlah iman kami, Tuhan Yesus tidak memberikan sebuah list atau daftar. Caranya kamu bertambah iman tuh seperti ini loh murid-murid. Kamu harus begini. Tuhan Yesus gak langsung jawab seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi Tuhan Yesus gak menyinggung sebuah strata iman. Tapi Tuhan Yesus mengatakan yang terpenting adalah kondisi hatimu. Ketika engkau menghadapi sesuatu, apakah imanmu itu yang walaupun dikatakan orang iman yang kecil, engkau masih memiliki sebuah keyakinan yang sama untuk menghadapinya. Fokuslah dan perhatikan kondisi hati saudara. Saya pelayanan, jujur saja saya mundur beberapa kali saudara ya, karena tidak mudah pelayanan itu saudara. Saya ingin melayani Tuhan. Sudah meninggalkan semua pekerjaan. Istri saya suruh tutup tokonya. Kemudian kita melayani Tuhan. Tapi ketika melayani Tuhan, tiba-tiba sebuah kejadian, masih ingat saudara ya. Tahun 2007 saudara ya. Saya lagi pelayanan di Samarinda. Tiba-tiba mertua saya sakit. Sakit sampai, menakutkan. Lalu istri saya berkata, Pak nggak bisa, kita kalau pelayanan gini, kalau bisa kita mulai usaha lagi yuk. Saya pikir oke lah. Saya usaha lagi karena kepikiran adik-adiknya dia masih ada 2. Adiknya istri masih ada 2. Aduh, mereka masih satu kuliah, satu masih SD. Saudara ya. Lalu kalau papa ada apa-apa, siapa yang ngurusi mereka? Waduh, saya tinggalkan, saya usaha lagi di Ambon. Ini baru usaha meninggalkan pelayanan, papa sehat, gak jengkelin tuh sudah. Tapi saya sudah meninggalkan pelayanan, mertua sehat. Dia berkata, saya sudah sehat. Saya akan kembali ke Timur Leste, saya akan usaha lagi. Lagi ya. Usaha dan jalan ramai. Akhirnya Tuhan membuka jalan. Kayak pelayanan lagi. Ya. Tapi setiap pelayanan sebentar. Kok gak enak ini. Saya kerja lagi saudara ya. Masih kerja di proyek lagi saudara ya. Proyek lagi saudara ya. Tapi kemudian kita melayani Tuhan lagi. Sempat terpikir begini saudara ya. Ada sesuatu pelayanan yang ada rasa yang jujur saja ada rasa takut saudara ya. Pendeta juga punya rasa takut. Coba tanya pendeta saudara, pernah takut gak? Aslinya aku ya sering takut. Mungkin gitu. Saya dulu takut gini,
anakku ini sok sekolah gak yo? Anakku ini sok kuliah gak yo? Karena saya melayani Tuhan. Kadang-kadang ada sebuah rasa takut, saudara, ya, rasa takut. Saya pernah ketika saya ditugaskan melayani, saya melayani di Malaysia lama, saudara, ya, dari tahun 2000, ya pastinya 2011 sampai 2017, tapi sudah 2009 saya sudah di sana, saudara. Ya. Orang-orang berkata gini, melihat kita, Pak Kris, anakmu sekolah di internasional itu loh, supaya enak gitu loh. Saya bermati, yang tahu kondisi duit ini saya. Jangan paksa di sana. Iman sih iman. Tapi kondisi uang kita nggak ngerti saudara. Tapi iman saya lain. Iman saya lain. Waktu itu saya berkata, saya ingin anak saya masuk di sekolah Cina. Pendeta-pendeta lain, teman-teman lain berkata, tidak mungkin kamu orang Indonesia bisa masuk di sekolah Cina di sana. Tapi saya percaya waktu itu, saya ingin anak saya mengerti bahasa Cina. Kalau bahasa Inggris gampang. Bahasa Cina susah. Karena tulisannya bulat, saudara. Mocoy ya wangel. Saya pernah les itu sampai aduh lupa kabeh, saudara. Karena saya dulu pengen jadi misionaris di Cina, saudara. Jujur aja dulu saya pengen jadi misionaris di Cina. Tapi karena bahasa Cina nggak ngerti, saudara. Pernah ditugaskan. Waktu itu masih dengan Betani, saudara. Saya pernah ditugaskan di Hong Kong, tapi saya berkata, saya enggak. Saya mau pelayanan di Indonesia aja, saudara. Bahasa Cina sulit. Tapi anak saya masukkan di sana. Dan ketika saya daftarkan, ternyata 3 sekolah menerima anak saya, saudara. Jadi iman tuh bekerja bervariasi, saudara. Akhirnya ternyata sekolah itu nggak bayar, saudara. Sekolah itu free, saudara. 1 tahun waktu itu saya bayar cuma 300 ribu lah, 350 ribu 1 tahun, saudara. Buku-buku semua free, tinggal beli seragam saja sedikit bisa beli di mana-mana, free, saudara. Dia tidak mengerti apa-apa, pelongo-pelongo sekolah, saudara. Gak ngerti orang dari Indonesia bahasa Cina. Saya biarkan lama-lama. Terakhir saya kaget, gurunya minta maaf. Saya minta maaf. Mr. Chris, saya dulu memandang rendah anak-anakmu. Ternyata anak-anakmu ranking juga. Saya kaget. Saudara. Jadi, loh, yang satu yang gak ngerti apa-apa, ranking 1. Yang kedua, ranking 2 waktu itu. Ya ranking 2. Dia ngolok-ngolok CC pasti rankingnya di bawahku. Dia ketawa-ketawa. Tapi ketika saya nerima rapot itu CC-nya, dia ranking 1. Saya ketawa di kelas. Maksudnya gini, kok bisa anak yang pelongo-pelongo bisa ranking 1 di sekolah, saudara? Lalu gurunya membantah, ya karena di kelas ini semuanya bodoh-bodoh. Iya, lausnya di sana bilang begitu, saudara. Jadi saudara, ketika iman kita, saudara bingung. Ketika menghadapi situasi ini, apa yang harus saya katakan? Apakah cukup iman saya? Tuhan untuk situasi seperti ini berarti saya butuh iman yang lebih. Tapi ternyata Tuhan gak gubris. Dengan label-label kamu bertambah iman. Yang penting itu adalah kalau kamu ada iman di dalam diri kamu dan iman itu utuh, tidak tergoyangkan, walaupun itu tampaknya kecil, itu sebenarnya cukup untuk mengatasi keadaanmu. Jadi saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Saya yakin saudara punya pengalaman-pengalaman iman. Karena kami bertumbuh dalam iman, pengalaman iman kita banyak, saudara. Banyak sekali, saudara. Kalau Pak Yusak kapan dari tempat kami, dia menceritakan bagaimana mendapatkan jodohnya, saudara. Saudara pernah diceritakan ya, balik-balik. Nah, saya juga sama, mendapatkan istri itu kadang-kadang lucu, saudara. Saya bermimpi, saya suka bermimpi. Dan mimpi saya itu seringkali cocok dan terjadi. Kadang-kadang seperti makrifat gitu loh, saudara. Sebelum istri saya ini dulu saya ada cewek, waduh, direkam. Nah, ada cewek, saudara. Ketika dia berdusta kepada saya tuh selalu dapat mimpi. Mimpi dan mengerti dia lagi di mana, dia ngomong apa. Bahaya loh, saudara. Saya ini tahu, saudara. Dia lagi di mana? Inilah waktu itu masih ingat saya kerja di proyek di Tuban. Tiba-tiba mimpi. Oh, dia lagi di sini dengan si, posisinya di sini dan dia akan ngomong begini. Jadi saya tahu, ketika saya ngomong, kamu ngomong begini, saya cek, oh iya, ngomong begini. Oke,
Itu betul-betul terjadi. Oh, dengan istri saya juga sama. Di gereja yang sama, tapi dia jarang ke gereja. Dia nggak pernah ngobrol dengan orang lain, kalau dari gereja itu langsung pulang. Tapi suatu saat saya bermimpi, dia lo jodohmu. Loh, kok bisa dia jodoh? Kenal aja enggak, namanya aja enggak tahu. Saya tahu orangnya, tapi saya enggak tahu namanya. Saya bergaul dengan sepupunya dia, lalu saya berkata, kamu tahu enggak, cecemu itu jodohku. Itu langsung. Dia saya bilang begitu, dia ketawa ngakak-ngakak. Saya bilang, wah gak mungkin lah. Gak mungkin ceceku tuh mau dengan kamu. Cecenya dia waktu itu bosnya dia. Waktu itu Fuji Film dia kerja. Bosnya dia. Gak mungkin mau lah. Ya saya ngomong begini supaya kamu tahu. Dia tuh jodohku. Saat dia nelpon saya berapa bulan kemudian. Chris, kamu kok tahu nomor saya? Ya. Saya mau ngomong. Enggak usah ngomong. Saya tahu apa yang kamu omongin. Dia bilang, iya saya berpikir saya sudah tahu. Kamu pasti akan ngomong ke saya dan kamu bilang kamu sama saya. Dia betul ngomong begitu. Dia cari-cari nomor saya dan akhirnya ketemu saudaraku ya. Jadi kamu enggak, sebelum ngomong saya sudah tahu kamu akan ngomong begini. Itu bahaya saudara ya. Bahaya tuh ya. Sering kali saudara ya. Tapi iman kita tuh selalu cukup saudara ya dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi demi situasi, level ini persoalan, level ini persoalan, level ini persoalan. Semua itu selalu cukup. Ketika kami pelayanan, saudara ya, dari usaha-usaha saya masih ingat ketika masih kerja, saudara ya, karena keluarga saya juga banyak yang belum mampu, saudara ya. Keluarga saya belum mampu. Ada sebuah doa yang biasanya kalau ada apa-apa, kekurangan, ya sudahlah kita nutupi, kita kasih. Kita sumbang, gitu, saudara. Orang tua juga kita sumbang. Lalu suatu saat ketika pelayanan lagi, saudara ya, kan kita nggak usaha lagi, nggak kerja. Tiba-tiba ada sebuah doa yang menurut beberapa orang itu mungkin nggak cocok, tapi doa saya begini. Saya berdoa, waktu itu saya berdoa sebelum melayani Tuhan, saya berdoa begini, Tuhan berkati aku yang banyak, supaya aku bisa membantu kekurangan keluargaku ketika mereka mengalami kesusahan. Saudara pernah berdoa begitu? Saya berdoa. Akhirnya kami diberkati dan bisa menolong mereka ketika mereka kesusahan. Tapi ketika saya melayani, doa saya balik. Saudara ya, Tuhan berkati keluargaku supaya mereka tidak merepotkan aku. Loh, saudara melihat bahwa iman itu kadang-kadang ketika Tuhan minta sesuatu loh, kok bisa ternyata hal itu. Jadi kayaknya kita nggak pusing, gampang sekali. Saudara, saya berdoa, berkati kakak-kakakku, berkati semua keluargaku, mereka bekerja dengan baik-baik dan tidak ada yang merepotkan ataupun menelpon aku. Dan betul saudara, ketika saya pelayanan di Malaysia, mereka bekerja baik-baik semua. Dan nggak ada yang menelpon. Padahal sebenarnya doa itu sama sebenarnya. Satunya minta diberkati supaya kita memberkati mereka. Ya jangan salah, ketika saudara berdoa seperti itu lalu saudara dikasih kekayaan, lalu mereka minta tolong saudara, kan salah sendiri saudara. Waktu itu saudara berdoa minta supaya memberkati mereka. Seperti di gereja ini, Tuhan berkati aku supaya aku bisa memberkati gerejamu. Pas diberkati saudara rasa kayak berat hati mau memberikan persembahan buat gereja. Oh salah sendiri saudara ya. Padahal saudara waktu itu sudah berdoa seperti itu. Saya berdoa dan simpel sekali doanya, Tuhan berkati aku supaya aku memberkati mereka. Dan Tuhan menggenapi. Lalu berdoa yang kedua, Tuhan berkati mereka supaya mereka tidak merepotkan. Nah, kalau saudara bisa berdoa buat anak-anak saudara atau berdoa buat saudaramu yang mereka mungkin kesusahan, mungkin doanya dirubah aja. Jangan supaya saudara diberkati, tapi doa berkati anakku, berkati kakakku, berkati adikku, supaya mereka mengalami yang baik dan mereka semua bertumbuh dengan baik. Mungkin doa itu simpel, tapi kalau doa itu tulus, itu mengubah sebuah keadaan. Jadi saudara, ketika saudara berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami, Tuhan gak gubris. Tuhan, sudahlah kamu sebenarnya di dalam hatimu, kalau kamu percaya kepadaku, dan itu utuh, sekecil apapun imanmu, itu bisa mengubah situasi, dan kamu bisa mengatasinya. Saudara percaya? Haleluya. Oke, yang selanjutnya, saudara, saya akan cepat, saudara.
Lalu ada ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seseorang, itu dia mengucapkan sebuah kata tentang iman yang besar, saudara ya. Sebab itu aku juga menganggap diriku ini waktu ada perwira, saudara ya. Menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Lagi ya. Dia cuma mengatakan iman sebesar ini, tapi bukan berarti kalau kamu mau jadi iman yang besar, langkah-langkahnya seperti ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Nah, kalau saya mau katakan bahwa iman yang besar itu, ya iman yang percaya Yesus sebagai pemegang otoritas. Lalu orang ini mengerti cara kerja otoritas. Bahwa otoritas dari perkataan Yesus itu mempengaruhi dari semua aspek kehidupan. Kalau saudara ketika membaca firman Tuhan, saudara harus mengerti bahwa firman Tuhan ini, perkataan Tuhan ini adalah berkuasa atas pemerintah, adalah berkuasa atas ekonomi, adalah berkuasa atas segala toko-toko di sekitar saudara, berkuasa atas perusahaan-perusahaan sekeliling saudara. Jadi ketika prajurit ini mendengar perkataan itu, perwira ini, dia berkata, katakan sepatah kata saja. Karena ketika aku menghampirimu, kalau firmanmu itu betul-betul tertuju kepada aku, maka firman ini akan mengubah segala situasi. Ya. Lalu iman yang besar itu adalah iman yang mengerti dan percaya dalam alam roh. Tidak manja. Saya sering tulis tidak manja. Karena ada orang-orang, ada jemaat yang manja. Pak Pendeta tolong doain saya dong. Kalau Pak Pendeta belum tumpang tangan, saya ini rasanya belum didoakan. Ada yang seperti itu? Wah, di sini dewasa. Saya sering dikerjain sama jemaat, saudara ya. Jemaat yang aneh-aneh, saudara ya. Di sini nggak ada, saudara. Jam 1 malam, Pak Kris datang dong di rumah sakit. Saya harus didoakan gini. Sampai di sana tuh dia nggak ngomong. Dia sudah pulang. Saya ke rumah sakit jam 1 malam. Dikerjain saudara ya. Jam 11 malam, Pak Kris datang dong, saya ada masalah nih. Ya datang. Gak ada orangnya saudara ya. Ada tipe-tipe orang yang harus disentuh. Bukan berarti ini untuk meringankan pendeta supaya kerjaannya enak dari jarak jauh. Kapan hari saya juga mendapatkan sebuah pengajaran. Kadang-kadang kita kalau doa keliling kan mesti harus ada waktu doa keliling gitu ya. Tapi kalau nggak sempat, kenapa kita repot dengan doa keliling? Sekarang peta itu lo ada, Google Map itu lo ada. Ya kamu tumpang tangan di situ ya podo ae ya. Podo ae sebenarnya saudara ya. Tapi kadang-kadang kita harus begini, apa memang injak. Nah, sekarang bukan diinjak, malah dipegang semua penuh, saudara. Nah, saudara, ketika saudara mempunyai iman yang besar, saudara tidak manja. Saudara percaya bahwa firman Tuhan itu bekerja di dalam alam roh, dan alam roh itu yang menciptakan segala sesuatu. Coba renungkan apa yang saudara ciptakan. Ketika saya melayani Tuhan, saya masih ingat saya berjanji kepada Tuhan. Begini saya kasih syarat. Tuhan, kalau Tuhan bisa membuat saya sebagai seorang manajer, saya akan melayani Tuhan. Waktu itu saya masih supervisor 3 bulan. Lalu saya melamar pekerjaan, setiap kali lowongan yang saya cari adalah manajer. Dan ketika dipanggil mereka itu bertanya, kamu tuh loh pengalaman baru 3 bulan. Kok minta jadi manajer? Kamu aja belum pinter. Istilahnya gitu saudara ya. Tapi saya, ini ada supervisor, saya nggak mau manajer. Bukan untuk saya pengen jadi manajer. Waktu itu saya berkata, Tuhan jika engkau memanggil aku, jadi saya seolah-olah menempatkan, Tuhan kalau engkau bisa memenuhi syarat ini, saya akan melayani Tuhan. Waduh, yuk. Saudara jangan ikut saya, waktu itu saya memang sedang negosiasi dengan Tuhan. Lalu dijadikan, ada orang menerima, saya nggak apa-apa menerima kamu sebagai seorang manajer.
Saya akan ajari kamu. Saya kaget, tuh ternyata ada ya. Tapi saya nggak mau melayani Tuhan. Tuhan kalau saya punya usaha sendiri, saya jadi direktur, saya baru melayani Tuhan. Wah dinaik nah saudara. Dinaik no. Saya masih ingat ketika saya di Bali waktu itu. Saya kerja di Bali. Dengan teman-teman di Bali, di Kuto saudara. Lalu ketika saya cerita, saya akan jadi direktur. Mereka ketawa saudara. Bahasa Jawa, oh di sini banyak mengerti bahasa Jawa toh ya. Mereka bilang, dapu anu model begitu. Ya apa iso jadi direktur? Waktu itu saya masih ingat saya nggak bisa beli celana, kadang-kadang beli celana di Jembatan Merah itu celana kadang-kadang saya pakai berapa saat terus sobek kadang-kadang saudara ya. Saya masih ingat. Dia berkata, aduh modelmu kayak gitu Christian nggak mungkin. Nggak bisa. Kamu nggak punya uang. Nggak punya apa. Oh enggak. Saya sedang berbicara dengan Tuhan, saya nggak ceritakan mereka. Saya bisa jadi direktur. Tiba-tiba saya lihat uang saya kok tinggal 500.000. Aduh nggak punya uang ini Rek. Tiba-tiba saya waktu itu ada SPGI, masih ingat. Waktu Betani ada SPGI, Seminar Pertumbuhan Gereja Indonesia. Saudara, saya dari Bali mau ke Surabaya sekalian balik. Saya nggak bisa di Bali lagi, gajinya di Bali ternyata lebih kecil daripada Surabaya. Tiba-tiba ada seseorang, saudara, seorang perempuan masih muda. Dia harusnya naik pesawat. Tiba-tiba, saya enggak jadi naik pesawat. Saya mau bareng dengan rombongan kita. Dia naik mobil dari Bali ke Surabaya. Saudara. Ketika makan di Surabaya, di gereja sana, lalu dia berkata, saya ini lagi cari-cari orang namanya Pak Kris. Katanya ada di gereja sini namanya Pak Kris. Dia tuh biasa mengerjakan proyek-proyek. Lalu saya bilang, namanya Kris di gereja Kuto ini cuma saya yang ngerjain proyek. Ada Kris lain tapi dia penjual bunga. Mosok sih kamu namanya Kris? Iya, saya. Kok masih muda? Masa bisa kamu? Ya Kris yang di sini cuma aku. Kamu cari di mana-mana gak ada. Saya. Nah, akhirnya dia berkata, betul kamu ya? Ya, saya ada proyek. Saya ngomong jujur dengan dia, saya gak punya uang. Uangku cuma 500.000. Lalu saya juga gak punya pengalaman mengenal orang. Lalu cewek itu berkata, kamu gak usah takut. Saya yang cari proyek, saya yang sediakan uang, kamu yang kerjain, kita bagi hasil 50-50. Ya. Jadi iman tuh kayaknya bukan berarti iman pada waktu itu iman saya besar. Enggak, itu biasa saja. Ya. Biasa saja, enggak ada iman besar. Sampai ingat ketika saya kerja di Dili lagi di proyek, kemudian ngurus sebuah kapal. Bos saya itu juga lucu. Dia sibuk sekali dengan partner-partnernya. Loh Kris ini jangan, Kris harus dikasih persentasi. Kalau enggak 10%, loh saya cuma bekerja aja, tapi mereka tuh mikir, saudara ya. Mikir, kasih persentasi 10% tau. Jadi saya melihat begini, bahwa iman kita kayaknya bukan masalah level besar atau kecil, saudara ya. Tapi iman kita itu, kita mengerti bahwa Tuhan tuh bekerja di alam roh, dan kita percaya bahwa ketika firman Tuhan datang kepada kita, dia tuh bisa mempengaruhi segala situasi dalam kehidupan kita. Mau contoh apa lagi, saudara ya? Saya suka memberikan contoh, karena ini pengalaman hidup kami, saudara ya. Saya pernah membuka sebuah usaha yang sampai sekarang masih jalan, bersyukur masih jalan, saudara ya. Waktu sudah membuka warung, saya sudah kerja warung, saudara ya. Saya depot. Saya habis-habisan saya jual rumah dari Surabaya, saudara ya. Usaha. Di Malaysia saya pernah tutup restoran itu 3 kali, saudara ya. 3 kali. Hitung-hitung waktu itu saya sudah habis dari ngeluarin uang gini, uang dari Ambon saya bawa, uang dari Bali saya bawa, uang dari Dili saya bawa. Saya hitung aku rugi itu di Malaysia mungkin hampir 1,8 sampai 2 M, saudara. Sampai gak ada mobil, gak ada apa saya. Tapi suatu saat, ketika waktu itu hamba Tuhan, pemimpin kami waktu itu Pak Timotius Arifin, dia berkata, kamu harus tinggalkan Bali. Waktu itu saya masih punya usaha di Bali, bakso Kota Cakman Malang, saya franchise di sana. Dia berkata, tutup baksomu, kamu konsentrasi di Malaysia. Loh, yang jalan di Bali,
Yang Ambon sudah saya tutup, di Bali disuruh tutup lagi. Lah aku mangan opo, saudara ya. Tapi saya nurut. Saya nurut. Pada waktu itu saya nggak punya uang. Uang saya habis karena udah minus, saudara ya. Saya harus pindah, restoran saya yang tutup. Saya menemukan sebuah tempat. Sebuah tempat, pemiliknya orang India, saudara ya. Saya tawar-tawar. Barang saya ini Mei tutup. Tapi saya baru akan menggunakan tempat ini November. Pemiliknya berkata, mana boleh Tuan, enggak boleh. Mei barang masuk harus bayar. Pada hari yang sama. Ya sudah terserah. Saya cuma bisa November. Saya berkata November karena saya belum punya uang. Bukan karena saya memang punya rencana November, gak punya uang. Saudara, gak punya uang. Saudara, ya, gak punya uang. Akhirnya saya bilang, silakan kamu cari orang lain. Kalau ada ya kasihkan, kalau enggak. Enggak dikasih-kasihkan, enggak ada yang mau. Saudara. Dan betul-betul akhirnya dia menyerah. Oke lah, you punya barang, kasih masuk, bayar November. Saya bilang, aduh, sudah barang masuk sampai September kalau duit. Saudara, ya. Enggak ada uang. Oktober mendekati akhir. Baru ada orang sumbang 110 juta. Saya buat bayar. Sewa ruko itu, saudara ya. Sampai sekarang. Covid begitu menghantam, saya masih bertahan, saudara ya. Masih bertahan, mengucap syukur, saudara ya. Walaupun untungnya sudah mungkin tambah-tek, saya masih bertahan, saudara ya. Masih bertahan. Dan daerah itu dulu sepi. Kakak saya buka di sebelahnya di sebuah komplek yang rame. Istri saya berkata, saya mau komplek yang ini. Tapi sepi. Hampir putus asa. Jual mobil. Terakhir saya masih ingat jual Avanza. Terakhir ini Maya. Biasanya anak-anak gereja di sana saya jemputi. Saudara ya. Nah kalau mobil ini tak jual. Siapa sih jemputi jemaat? Saudara ya. Sudahlah saya akan keluarkan uang supaya mereka naik taksi. Saya juga naik taksi. Gitu saudara ya. Lalu mengucap syukur, kita jual, dapat mobil yang jelek sekali. Saudara. Dan daerah itu sepi. Minus hampir 3 bulan, minus. Lalu berkunjung kakak saya dari Malang. Mampir ke sana. Ada sebuah perkataan yang dia ucapkan. Padahal saya yang pendeta. Tapi dia bukan pendeta. Tapi imannya gede dia, saudaraku ya. Jadi jangan berpikir pendeta lebih gede. Karena situasi itu kadang-kadang membuat orang jadi buta. Harusnya kayak hilang segala sesuatu. Kesulitan itu membuat orang firman itu rasanya kayak blank. Ya. Kalau sudah masalah datang tuh biasanya pikirannya cuma pakai kekuatan dan sebagainya. Kakak saya berkata begini, Chris, kamu percaya enggak bahwa Tuhan tuh bisa mengirim orang? Astaga. Di daerah yang sepi sekalipun, kalau Tuhan berfirman, orang bisa datang. Coba. Siapa tahu Tuhan bisa mengirim bis-bis datang. Lalu saya teringat, Tuhan saya percaya. Bahwa daerah yang sepi sekalipun, bisa Tuhan kirim orang. Karena Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Tuhan yang berkuasa atas alam roh. Tuhan bisa menyuruh orang-orang datang. Baru percaya begitu saudara, besoknya tiba-tiba ada sebuah bus, saya kaget. Bus cuti-cuti Malaysia. Dia berdiri tepat di depan depot. Dan orang makan di situ saudara. Sejak saat itu mulai rame, saudara, mulai rame. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita, saya nggak tahu pekerjaan saudara apa. Saya di sini penjual nasi kuning Ambon rasa. Kalau saudara orang Ambon pasti cocok, saudara. Ambon rasa, saudara. Waktu saya buka di Surabaya, saya lihat nasi kuning di perumahan situ ada dan tutup. Lalu ada nasi kuning yang lain, saya lihat sepi-sepi. Lalu ada seorang berkata, sudahlah nggak mungkin kamu bisa bertahan di Surabaya. Tapi ketika melihat mereka tutup, kita memberanikan diri membukanya, saudara. Dan responnya orang, saya kaget. Saya sendiri kaget. Sampai sekarang anak saya tanya sama istri saya tuh, Mama kok bisa jualan nasi kuning dan laku? Kita juga nggak ngerti kenapa bisa laku, saudara. Sampai sekarang saya tidak mengerti kenapa nasi kuning itu bisa laku, saudara. Padahal secara logika nggak. Daerahnya itu dulu nasi kuning situ tutup. Di Mulyosari nasi kuning tutup juga, saudara. Ada 2 dulu nasi kuning. Tapi kita buka dan kita laku. Saya nggak tahu, saya praktek secara nyata saja, saudara. Laku, saudara.
Jadi kadang-kadang saya dulu kok bisa laku, kok bisa hidup ya. Mungkin ya karena iman kita dan pengharapan kita. Istri saya menjawab, enggak, itu karena mujizat. Jadi saudara, dalam setiap situasi kita, ketika saudara minta iman yang besar, Tuhan menunjukkan bahwa iman kita harus percaya bahwa Tuhan itu bekerja di alam roh terhadap segala pekerjaan. Pekerjaan kita bagaimanapun, kita bisa percaya Tuhan, aku percaya aku berhasil di tempat ini. Aku akan mendapatkan promosi, akan bekerja dengan baik. Tuhan, saya buka toko ini, memang modal kita pas-pasan Tuhan. Tapi aku percaya Engkaulah yang punya kuasa atas lingkungan sekitarnya. Saya percaya Engkau bisa mengirim orang dari timur, barat, utara, selatan untuk datang ke tempat ini dan membeli. Saya percaya? Saya di Bali ini juga lucu ceritanya, saudara. Buka nasi kuning di Bali. Pertama nggak laku, kita buka di emperan, saudara. Lama-lama mundur-mundur kan tambah rame sedikit. Mundur. Tapi yang lucu tuh begini, di depan kita ada salon. Dia nggak pernah makan. Suatu saat ada temannya, karena dia pemain drum, tapi juga punya salon. Dia makan, saudara. Kita nggak punya kenalan dengan orang-orang Ambon daerah sekitar sana. Orang itu makan. Dan ketika dia makan, kita nggak minta apa-apa kepada dia. Dia berkata, saya punya channel banyak di grup gereja-gereja, karena saya pemain drum keliling. Saya ceritakan kepada mereka ada nasi kuning Ambon. Jadi saya nggak pakai promo. Selama buka usaha kita nggak pernah pakai promo-promo, nggak pakai diskon-diskon, nggak ada, saudara ya. Dan tiba-tiba orang dari kelompok-kelompok, kok tiba muncul orang Ambon makan, saudara ya. Pemain drum itu orang Makassar dan teman-temannya orang Ambon juga banyak, saudara ya. Jadi saudara, ketika kita menghadapi sebuah situasi, saudara harus mengerti bahwa ketika kita percaya dalam segala sesuatu, kita harus percaya bahwa Tuhan itu bisa bekerja dengan alam roh. Anak kita yang kurang pinter, orang tua akan berkata, anakku adalah anak yang pinter, anak yang berhikmat. Anakku ini mungkin anak yang tidak berguna. Tapi saudara berkata, ketika firman Tuhan datang kepadaku, anakku adalah anak yang baik, anak yang berhasil, anak yang mampu menghasilkan sesuatu. Jadi ketika saudara percaya bahwa firman Tuhan itu bekerja, dia bekerja di alam roh dan menciptakan kondisi orang tersebut. Menciptakan kondisi lingkungan saudara, menciptakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara masih mengerti dengan hal ini? Jadi saudara, iman yang besar, itu iman yang percaya bahwa Tuhan itu dalam alam roh, itu bisa menciptakan sesuatu yang jasmani. Saudara mengerti bahwa firman Tuhan itu dijadikan oleh perkataan firman Tuhan, betul? Waktu roh Allah melayang-layang, saudara ya? Lalu dia mengerami. Jadi saudara harus mengerti bahwa ini iman yang besar karena imannya Tuhan sendiri. Jadi ketika saudara percaya bahwa pekerjaan saudara akan berhasil, ataupun anak saudara akan berhasil, saudara akan bisa sekolah dan sebagainya, itu saudara ciptakan di alam roh, dan saudara percaya bahwa alam roh itu berkuasa mengubah kehidupan. Waktu saya masukkan anak saya sekolah di sini, saudara, ya, karena saya sudah mengajak lama anak saya menderita, pelayanan itu kadang-kadang mengajak anak saya menderita. Saya nggak tahu anaknya merasa menderita apa enggak, tapi saya merasa bahwa anak saya sudah saya ajak menderita cukup lama. Saya ajak pindah-pindah anak saya yang gede itu pindah sekolah tuh 10 kali, berarti iya 10 kali. Saudara. 1 tahun tuh pernah pindah sampai 3 kali, saudara ya, karena pelayanan. Jadi kadang-kadang saya pernah ketika dia sekolah di Bali, sudah umur 6, dia nggak ngerti baca tulis, itu tak pindah sana kemana, sampai gurunya berkata, waduh gak bisa anakmu, saya leskan kumon, dalam waktu 2 minggu dia bisa, ya, bisa. Ya. Lalu ketika di Surabaya, anak saya kan gak bisa bahasa Indonesia, saudara ya, karena sudah terlalu lama di Dili, di Malaysia, tahunya bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Cina, gak tahu bahasa Indonesia, saudara ya. Waktu saya masukkan di Bali, nilai bahasa Indonesia 4, ada pokoknya jelek-jelek sekali, gak ngerti. Saudara. Ada pelajaran yang ada bahasa Indonesianya sudah langsung KO. Waktu ke Surabaya, dengan uang yang pas-pasan, saya masukkan dia sekolah. Saya memberanikan diri waktu itu, saya masukkan di sekolah internasional. Saudara. Waktu daftar itu, waktu sharing-sharing cerita ini, saya bingung ketika TU menanyakan, Pak jadi daftar apa enggak? Saya duduk, saya menangis. Menangis, Tuhan iso enggak yang bayar ya? Iso enggak yang bayar? Tapi saya pingin anak saya sudah lama menderita, saya mau anak saya baik. Orang tua pasti pingin anaknya baik, betul? Jadi iman itu saya tanam.
Lalu istri saya bertanya, gimana Pak? Ya secara penghasilan kita segini. Belum ada usaha yang lain, baru ini. Secara logika nggak cukup. Karena kebutuhan di Surabaya ini lebih banyak. Jauh lebih banyak. Listrik, gedung, dan lain-lain itu lebih banyak. Bensin lebih banyak. Aduh, ini nggak cukup ini. Tapi saya menangis, saya berdoa, Tuhan apakah yang terbaik buat anakku? Ya saya masukkan aja wes. Mengucap syukur waktu itu dapat diskon dari sekolah, ya, karena anaknya pendeta, ya. Dikasih diskon 50%, ya. Tapi setelah itu saya nggak mau, jangan dikasih diskon karena anaknya pendeta, saya nggak enak kok pendeta kok dikasihani. Tes sajalah anakku, memang dia nggak pinter yo, nggak usah dapat beasiswa, ya. Nanti mengucap syukur ketika dites, dia memenuhi syarat untuk dapat beasiswa lebih banyak daripada 50%, ya. Jadi kadang-kadang dalam iman kita, ternyata ketika anak saya bertanya, kenapa yo warung kita kok bisa jalan? Ya karena iman saya supaya itu bisa mencukupi kebutuhan kamu. Jadi saudara, dalam iman kita saya nggak tahu bagaimana dengan keadaan saudara. Saya yakin saudara punya pengharapan dan menurut saudara aku nggak cukup untuk mengatasi sebuah keadaan. Tapi itu selalu cukup. Pernah punya gereja, saudara, saya punya jemaat. Saya ini selalu ditaruh sebuah gereja yang jujur saja jemaatnya itu kebanyakan yang kurang-kurang. Satu saja yang jemaatnya bagus-bagus waktu itu Samarinda sama Batam. Ya, jemaatnya keren-keren semua. Tapi yang lainnya saya di Sampit, di Papua, ya, di Malaysia. Banyak jemaatnya kurang-kurang. Di Malaysia lebih parah lagi, anak-anak student sama ibu-ibu TKW. Ya. Terus suatu saat ketika kita berani gak ya kita pindah ke sebuah gereja yang bagus. Selama pelayanan di sana, hamba-hamba Tuhannya tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Mereka selalu dapat supporter dari tempat-tempat lain. Nah, saya berkata, waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau meninggalkan Malaysia, tetapi aku tidak akan meninggalkan Malaysia sebelum gereja ini berdiri sendiri dan mampu mencukupi kebutuhan untuk hamba Tuhannya. Jadi kita berdoa untuk orang yang akan datang, bukan berdoa untuk kita. Kenapa gak berdoa supaya Tuhan cukupkan kebutuhan saya? Enggak, saya berdoa, Tuhan, saya meninggalkan tempat ini, saya mau Tuhan berikan gereja ini cukup. Nah kalau gereja ini sudah cukup, baru saya akan meninggalkannya. Dan ternyata iman saya menghasilkan sesuatu. Ya. Tiba-tiba orang profesional dikirim datang. Orang-orang datang, lalu cukup. Dan saya meninggalkan Malaysia dengan rasa tenang. Karena sekarang hamba Tuhannya sudah bisa dicukupi sama kebutuhan, sama jemaat. Loh, itu kadang-kadang hal sepele, saudara. Tapi saya berkata, selama dari bertahun-tahun, dari kakak saya merintis dari 2001, 2002, Malaysia tidak pernah bisa mencukupi kebutuhannya. Saya juga akhirnya bekerja, tapi itu semua untuk kebaikan. Gara-gara gak mencukupi, akhirnya dia punya usaha. Itu kan gara-gara semua itu semua mendatangkan kebaikan. Tapi ketika saya berkata, karena hamba Tuhan yang selanjutnya daripada saya, itu hamba Tuhan yang full timer. Saya bagaimana? Saya berdoa cukupkan. Dan itu Tuhan mencukupkan. Jadi saudara, iman saudara ketika saudara percaya kepada Tuhan, itu saudara percaya bahwa alam roh bisa menciptakan kondisi yang ada di jasmani. Jadi saudara yakin, mulai saat ini, kalau saudara percaya, Tuhan bisa menolong saya, Tuhan bisa membantu saya, Tuhan bisa mengatasi saya. Percayalah sama firman Tuhan, perkatakan itu dalam diri saudara. Itu menciptakan. Saya lulus dengan baik, saya bisa kuliah, saya bisa menyelesaikan pekerjaan, saya bisa berjalan segala sesuatunya, dan itu akan tercipta. Ketika kondisi sepi, saya sering mengalami sepi juga, saudara. Tapi situasi itu akan ditentukan oleh perkataan kita dan tindakan kita. Selanjutnya, saudara, oke, sudah berapa jam ini, saudara? Oh, oke ya, oke. Iman, tulisan saya kurang besar. Iman yang dikaruniakan kepada Anda, itu selalu cukup. Maksud saya begini, ketika kita menghadapi situasi, ada orang berkata, Tuhan berikanlah aku iman. Tetapi ayat Alkitab mengatakan begini, berdasarkan kasih karunia ini, menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu. Jadi kita harus berusaha menguasai diri menurut ukuran iman. Karunia iman, berdoalah, roh yang sama memberikan iman. Ya, demikianlah kita juga mempunyai karunia-karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi iman kita itu dikaruniakan kepada kita selanjutnya. Nah, ya.
Saya mau menulis begini, bahkan iman dan karunia iman itu akan hadir sesuai dengan keadaan. Saudara jangan takut, waktu nanti ketika nanti saya begini, nanti saya akan menghadapi situasi ini, saya bagaimana menghadapinya. Ketika kita melayani Tuhan juga sama, dulu pikirannya takut. Bagaimana dengan anak-anak? Padahal sudah mendengarkan firman, mendengarkan pengajaran, ketika ada hamba-hamba Tuhan semuanya, Pak kalau saya melayani, saya tidak punya uang. Tapi saya punya iman, apakah itu cukup? Cukup. Waduh, dan saya melangkah dengan iman, saudara ya. Melangkah dengan iman. Tapi kadang-kadang di tengah jalan kita grogi, saudara ya. Tapi saudara harus mengerti bahwa iman dan karunia iman itu akan hadir sesuai dengan keadaan. Jadi ketika saudara tidak pernah mendoakan orang ini ya, lalu saudara cemburu mungkin dengan hamba-hamba Tuhan yang punya karunia untuk menyembuhkan. Tapi tiba-tiba saudara dibawa pada sebuah situasi, saudara ketemu dengan orang yang sakit. Kira-kira pada saat itu, Tuhan memberikan iman gak kepada Anda untuk mendoakan orang itu? Pasti memberikan, saudara ya. Saya melihat pendeta-pendeta saya mendoain, wah orang sembuh, wah hebat Tapi saya gak pernah punya pengalaman seperti itu, karena saya tidak dibawa pada sebuah keadaan seperti itu. Tapi tiba-tiba pada suatu saat saya masih ingat, ketika saya di Bali, saudara, itu pengalaman pertama, saudara. Saya masih kerja proyek, lalu mandor saya datang memanggil saya, Pak Kris mampir ke rumah yuk. Iya, saya mampir. Ternyata di rumahnya ada adiknya yang kesurupan setan. Lalu dia memanggil, aduh orang Bali itu namanya apa ya, yang mendoakan. Dia memanggil, dan anak itu gak sembuh. Karena istrinya orang Bali, dia panggil itu. Tapi yang mandor saya orang Muslim. Dia panggil yang di sana, yang pemimpinnya di sana. Dan gak sembuh juga. Kita yang orang kerja biasa, tiba-tiba teringat firman Tuhan. Usirlah semua orang keluar. Loh, lalu saya mengusir mereka, saya berani loh mengusir. Yang dari Muslim saya usir, yang dari itu saya usir. Saudara, saya usir, tolong keluar dari rumah ini, saya akan berdoa buat anak ini. Bukan mengusir kemana, maksudnya cuma keluar dari ruangan ini. Karena saya mau berdoa, ini bagian saya. Karena firman Tuhan mengatakan, cuma Petrus, Yohanes yang masuk saja. Orang-orang yang memang ada kemungkinan untuk bisa mempercayai tentang hal itu. Saya masuk, saya berdoa. Dalam nama Yesus, aku perintahkan semuanya keluar dari orang ini. Bangun. Udah, diam, saudara. Ayo bangun. Bangun, saudara. Orang itu bangun, saudara. Sesimpel itu saja. Ternyata ketika kita praktekkan, simple. Tapi bayangan kita, waduh, hanya orang-orang dengan karunia khusus, pasti pendeta yang bisa. Ternyata waktu dulu kita belum pendeta loh, saudara. Masih orang-orang kerja biasa, tapi situasi yang membawa kita untuk mempraktekannya. Jadi kalau saudara ada sebuah persoalan atau sebuah pergumulan, pasti Tuhan itu akan memberikan karunia iman yang cukup terhadap situasi saudara. Karena tidak mungkin dibiarkan sebuah permasalahan hadir melebihi daripada kemampuan kita. Setuju? Nah itu saudara ya. 1 Korintus 10 ayat 13 sudah mengatakan bahwa begini kan ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepada kamu jalan keluar. Artinya Tuhan memberikan iman yang cukup supaya kamu bisa menghadapi persoalan itu. Dan imanmu yang cukup itu membawamu kepada jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau ada persoalan demi persoalan, saudara harus mengerti bahwa tidak mungkin iman yang dulu yang saudara miliki bisa dipakai untuk menghadapi persoalan yang di masa akan datang ini. Tetapi pada masa akan datang ini ketika saudara menjumpai persoalan ini, Tuhan akan memberikan level iman yang lain, yang seiring dengan persoalan tersebut. Jadi saudara jangan pikir, waduh nanti kalau saya SMA, lalu kuliah kan biaya lebih banyak. Nanti gimana keuangannya? Pada saat saudara kuliah, level saudara berbeda dan saudara bisa menghadapi itu. Pada saudara bekerja, lalu kemudian saudara mungkin mau memulai sebuah usaha. Waduh bagaimana ya saya memulai usaha nanti ya dengan uangku yang gak cukup ini saya memulainya. Tapi pada saat saudara praktek, iman saudara kan diberikan kekuatan untuk seperti itu dan bisa menghadapinya.
Kalau saudara membaca dalam kitab Matius 10 ayat 19 sampai 20, saudara, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang akan kamu katakan. Ini apabila, next, kalau kamu punya persoalan, kamu jangan khawatir bagaimana dan apa yang akan harus kamu katakan. Semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jadi saudara, kalau saudara punya persoalan nanti, waduh anakku satu aja wis repot. Tapi tiba-tiba saya brojol punya anak 2. Ya apa ini ya? Saya bisa mengatasinya enggak? Ternyata ketika pada saat itu, Tuhan memberikan iman yang cukup dan saudara bisa membiayainya. Karena roh Bapamu, itu roh Bapamu yang ada di dalam diri kita, dia akan memberikan karunia yang cukup dalam kehidupan kita. Setuju? Saya ini anak yang terakhir, saudara. Kalau dari ibu saya nomor 9. Tapi kalau dari bapak saya nomor 20, udah kaget. Ibu pertama meninggal, kawin dengan ibu yang kedua, meninggal lagi. Ibu yang ketiga ya ibu saya ini. Jadi saya punya keluarga ini 20. Saya nomor 20, saudara. Saya bingung tuh ya. Masih ingat ketika kakak saya mau lahir, ibu saya sudah berkata, sudah gak kuat ini. Bapak sudah pensiun, bagaimana menghidupinya, gak usah punya anak lagi lah. Tapi ternyata keluar lagi, saya lagi, saudara. Mau dibuang di sungai, mau dikasihkan ke orang, sudah kakek anak. Saudara. Tetapi ketika berjalan dengan waktu, saudara, ternyata orang-orang yang lahir dari kesulitan-kesulitan ini, kakak-kakak saya lahir dari kesulitan ini, mereka justru punya iman. Bangkit iman mereka. Jadi mereka bisa mengatasi keadaan. Yang masa hidupnya enak-enak, yang dulunya semuanya masih ada ketika orang tua masih mampu menguliakan mereka. Mereka untuk cinta kepada Tuhan kurang, biasa-biasa saja. Saudara. Untuk pengharapan kepada Tuhan kurang. Tapi kita yang dalam kondisi yang sulit, Tuhan mengaruniakan iman dalam kehidupan kita. Saya pernah suatu saat mengalami kesulitan, saudara, karena tidak ada kendaraan untuk mengantar jemaat. Lalu kita berdoa. Tiba-tiba ada seorang yang bukan jemaat. Pak Kris, datang ke rumah kami. Disuruh pilih mobil. Tapi ketika saya datang ke sana, ternyata saya minta mobil yang kecil sebenarnya, minta yang sedan saja. Karena saya berpikir bensinnya supaya enggak mahal. Ternyata dia enggak mau, jangan yang kecil. Loh, ternyata suruh datang, kamu ambil yang besar. Waktu itu dikasih Land Cruiser, saudara. Land Cruiser, saudara. Jemaat senang. Oh, pakai anak-anak muda, pakai Land Cruiser kan keren. Tapi kemudian kita bilang, aduh jangan pakai Land Cruiser, kuliah rusak, terus spare part larang. Orang bensinnya itu kan boros 3000 cc, saudara. Akhirnya kadang-kadang kita punya iman, dikasih mobil tapi iman untuk beli bensin saya gak mampu, saudara. Lah saudara kan lucu, iman untuk perbaiki itu gak mampu. Lucu, kadang kok bisa ya waktu itu kok begitu ya. Karena mereka pakai cuma 1 bulan lalu saya berkata saya kembalikan. Saya mau yang kecil, kalau yang besar saya gak mau. Ya, kadang-kadang iman tuh aneh tuh ya. Saudara bisa percaya kepada sesuatu, tapi maksudnya kita ketika menghadapi sebuah situasi, saudara kan dikaruniakan iman yang cukup. Itu pasti, saudara ya. Jadi kalau saudara menghadapi sebuah keadaan, saya nggak tahu apa yang terjadi nanti. Sudah nggak usah terlalu pusing, Tuhan Yesus berkata. Kamu nggak usah pusing dengan soal yang nantinya itu, karena nanti itu ada kondisinya sendiri. Karena Tuhan berkata kamu jangan khawatir soal makan dan minum. Karena kalau kamu khawatir itu, sekarang kan kamu masih bisa makan dan minum. Nah soal nanti itu Tuhan akan mengaruniakan karunia iman yang tersendiri buat kamu menghadapinya. Saya berharap ini membuat kita yakin bahwa kehidupan kita di masa akan datang pun kita bisa mengatasi situasi yang ada. Sudah, selanjutnya oke. Tulisan saya ini terlalu kecil. Sudah. Takaran untukmu, takaran iman kita itu adalah sudah pas dan sesuai. Jangan bandingkan dengan orang lain atau paksakan seperti orang lain. Karena jika itu bukan dikaruniakan atau betul-betul muncul dari pemahaman iman yang benar, itu bisa jadi hanyalah membesarkan diri. Ada orang, saya punya, waktu itu saya sering mendengarkan, ada teman-teman, ya teman tapi saya nggak terlalu paham, tapi ketika ada doa, kamu tahun depan akan punya mobil. Waduh, dia mendengarkannya dan dia percaya. Akhirnya dia utang untuk beli mobil itu, saudara.
Dan di tengah jalan dia nggak bisa membayar. Jadi kadang-kadang kita ingin mendengarkan sebuah nubuatan, tapi mungkin pada saat itu imannya belum sampai di sana, tapi dia paksakan. Oh, aku dapat mendengarkan hal ini dan ini merupakan sebuah kebaikan. Akhirnya dia berani melangkah. Tapi melangkah bukan berdasarkan iman yang ada pada saat itu. Karena Tuhan, kamu nanti akan itu belum tahu kapan. Terus saya seringkali gak suka terhadap orang-orang. Yang ketika mereka percaya, saya percaya bahwa Tuhan bisa menolong saya. Saya percaya Tuhan ini. Tapi jalan yang diambil tidak seiring dengan imannya. Dia berusaha mengatasinya dan berusaha memaksa Tuhan menolong dia dengan cara yang tidak dikenal oleh Tuhan. Saya gak tahu dengan saudara bagaimana. Saya menjumpai banyak orang, saya punya iman, saya percaya. Tapi ketika menghadapi situasi, dia paksa. Dia gak mau nunggu Tuhan sampai berjalan dengan baik. Dia paksa Tuhan. Akhirnya ketika dalam kesulitan, waduh aku sudah punya hutang yang banyak, gak bisa mengatasinya. Kamu gak mau tunggu Tuhan. Ketika saya SMA kelas 1, kelas 1, saya kos di Sidoarjo namanya daerah Beluru Kidul, saudara. Saya kos dan uang saya waktu itu habis, saudara. Gak cukup buat 1 bulan, karena emang sanggupnya gak cukup, saudara. Lalu saya berkata, di dalam hati gini, kamu pinjem mo di tantomu, di ibu kos, uang, solusi selesai. Kamu pulang ke rumah, minta uang ibumu. Tapi saya berkata, saya gak mau pinjem Tuhan. Kalau saya pinjem, saya gagal dalam iman. Kalau saya pinjem dia, saya tidak melihat kemuliaan Tuhan. Saya nggak mau Tuhan. Gengsi, saudara. Namanya orang beriman. Tapi saya gengsi. Gengsi bukan gengsian, tapi saya bersikuku bahwa cara Tuhan menolong saya bukan seperti ini. Kalau saya disebut iman, saya harus tunggu Tuhan sampai dia berkarya dalam kehidupan saya. Saya tunggu, saudara. Akhirnya nggak makan. 1 hari nggak makan. Nggak ada orang datang. Hari yang kedua, nggak ada lagi yang nolong, saudara. Gak ada yang datang. Aduh, sudah 2 hari puasa, gak makan, saudara. Padahal kos-kosan saya ke sekolah itu hampir 3 kilo, 6 kilo lah. Saya jalan kaki, saudara. Gak makan. Pada hari yang ketiga, tiba-tiba ada kakak saya dari Surabaya. Dia mampir ke Sidoarjo, dia kasih saya uang 5.000. 3 hari gak makan, saudara. Kalau saudara menghadap kondisi kayak gini, kira-kira pilih saudara mana? Pasti langkah praktis saudara ambil. Tapi itu tidak sesuai dengan iman. Kalau saudara beriman, saudara gak mungkin. Ya saudara gak tahu menurut pandangan saudara. Tapi saya pengertian waktu saya iman. Ya namanya iman ya biarkan Tuhan saya menolong saya. Jangan saya membantu Tuhan dengan solusi ini. Nanti padahal Tuhan gak berkenan. Dan itu terjadi 2 kali. Ketika saya 98, ketika krisis ekonomi saudara. Pekerjaan saya gak ada, saya di PHK saudara. Saya setiap hari ke gereja melayani. Lalu kakak saya berkata, kamu tuh setiap hari ke gereja ya, gak kerja-kerja, mangan melo aku. Memangnya duwe mbamu. Saya kos di Beratang Binangun, saudara. Lalu saya tertempelak, saudara. Ya ampun, saya ini melayani, saya singer, saya paduan suara. Saya ke gereja 1 minggu itu bisa sampai berapa kali, saudara. Tapi saya menggantung kepada orang lain, saya minta-minta kepada orang yang mencukupi kebutuhan saya. Berarti saya salah selama ini ya. Itu saya nggak tahu kalau saudara benar apa enggak tahu. Saya salah waktu itu. Saya tertempelak. Kamu katanya anak Tuhan, mana Tuhanmu? Katanya orang percaya, mana Tuhanmu? Waduh, saya tertempelak. Saya langsung iman saya bangkit. Oke Tuhan, saat ini saya nggak mau tinggal di kos-kosan ini dan saya harus Tuhan menolong saya. Kalau Tuhan tidak menolong saya, biarkan saya mati di pinggir jalan. Saya nggak mau tidur di tempat ini. Kalau gak ada tempat tinggal untuk saya, biarkan saya mati di pinggir jalan. Waduh, iman kayak itu gak tahu saya kalau sama Tuhan kok agak keras, agak egois. Tapi menurut saya itu iman. Gak tahu menurut saudara. Seperti saya tidak akan minta lagi kakak saya dan saya tidak akan minta orang lain untuk menolong saya sampai engkau menolong saya sendiri. Kalau engkau tidak menolong saya, lebih baik saya mati Tuhan. Waduh. Saudara, memang saya ini orangnya juga anak yang nekat, tapi ketika saya mengenal Tuhan, saya betul-betul saya berkata, Tuhan lebih baik saya mati. Daripada saya minta tolong, dan saya mempermalukan namamu,
daripada saya bergantung dan orang mengolok-olok iman saya. Ketika saya berkata begitu, saya ada pekerjaan, saudara. Ada pekerjaan jaga warung di Mangga 2, Jakir, saudara, di pasar malam. Loh, jaga warung itu. Saya ngelayani piring-piring, saya ambil, saya cuci piring, saya sendiri pegawainya. Saya angkat. Yang penting ada pekerjaan. Dari pekerjaan itu besoknya saya ketemu dengan seorang penjual tape Bondowoso. Biasanya kan ada merek 82, waktu itu saya merek 31. Saya ketemu dengan dia pengusahanya. Kayaknya saya jualan tape aja deh. Oke, saya jualan tape. Kakak saya menangis. Aku yang SMA aja, aku jadi supervisor. Kamu yang sekolah, kamu jualan tape. Saya jualan di Beratang Binangun di Jalan Raya, saya jualan. Tapi dari situ kemudian saya punya ide. Saya buka lagi di Prapen. Saya buka lagi di depan rumah sakit Undaan, saudara ya. Saya buka lagi, satu hari loh saya bisa jual tuh hampir setengah kamar ini, setengah ruangan ini. Saya isi kamar tuh tape semua, saudara ya. Saya nggak tahu resep masak. Tape-tape yang sudah agak lama itu Tuhan berikan aku ide dan hikmat untuk masak tape. Saya goreng dengan tape goreng. Saya pikir orang nggak akan beli. Ternyata saya goreng itu saya jual, mereka beli, saudaraku ya. Jadi saudara, iman itu diberikan kepada kita itu sesuai dengan keadaan, saudaraku ya. Dan itu ketika kita melangkah, Tuhan akan menolong kita. Tapi saya maksud gini, kalau saudara beriman, berharaplah kepada Tuhan betul-betul. Bergantunglah kepada Tuhan betul-betul. Sama seperti Abraham. Ketika ada raja dari Sodom itu menawarkan, saya tukar yuk dengan kekayaan. Abraham berkata, saya nggak mau menerima. Karena aku nggak mau. Nanti kamu berkata, aku ini Abraham kaya gara-gara dia kasih. Saya nggak mau. Saya mau itu cuma begini. Tuhan, biarlah hanya Engkau saja yang aku sebut-sebut seumur hidupku. Aku mau hanya Engkau saja yang aku tinggikan dalam kehidupan aku. Nah, ini iman saudara. Saya berharap saudara teguh dengan pendirian ini. Dan betul-betul ketika kita berkata begitu, dan Tuhan tuh menolong. Yang terakhir. Tapi saya tetap ingin saya bertumbuh Tuhan. Walaupun dikatakan bahwa iman kecil dan besar itu sama saja. Iman yang sempurna itu sama saja. Tapi saya ingin bertumbuh. Ya solusinya ya saudara bergaul dengan roh. Karena roh yang mengaruniakan iman pada saat sebuah keadaan terjadi. Jadi saudara bergaul dengan roh. Saudara bisa membaca firman Tuhan karena iman bertumbuh dari pendengaran oleh firman. Kalau saudara jarang membaca firman, saudara jarang bergaul dengan roh, ya saudara tidak bisa mengimbangi ketika sebuah keadaan terjadi. Tapi kalau saudara bergaul dengan roh ketika sebuah keadaan terjadi, saudara akan menghadapinya. Ketika sebuah keadaan yang sulit, mungkin saudara berkata dalam bahasa roh, saudara menyembah dia. Saudara berdoa dalam roh saudara membangkitkan sebuah kekuatan. Memberikan ide, memberikan pengertian. Saudara bisa menghadapinya. Ketika saudara membaca firman, mungkin firman itu saat ini belum bisa dipraktekkan karena situasinya nggak ada dan nggak cocok. Tapi ketika sebuah keadaan terjadi, tiba-tiba lalu saudara menemukan solusi ini adalah pasangannya dengan firman Tuhan ini. Nah, saudara seringkali menghadapi begitu enggak ya? Seringkali, oh ya situasi ini saya hadapinya dengan ini. Kalau saya ngelamar pekerjaan dulu, seringkali kalau ngelamar pekerjaan kita selalu menyanyi dalam bahasa roh. Menyembah. Orang lain sudah tegang-tegang kita santai aja menyanyi. Sikara rama-rama santai. Santai saudara ya. Jadi saudara ketika sebuah situasi terjadi, saudara seringkali baca firman. Karena firman itu akan mengimbangi sebuah keadaan. Saya punya kakak. Karena dia sekarang hamba Tuhan di Singapura saudara ya. Ya koordinator Singapura, Malaysia, dan Dili, saudara ya. Dulu udah sama-sama dari desa. Kalau ada pesawat terbang gitu, lewat Uber, saudara. Motor molo, jaluk duit Saking desone, saudara ya. Dia kejar, saking desone. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, ketika situasi terjadi, ketika pelayanan di Kupang, dia gak punya uang, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dia firman itu menghantam situasi. Firman itu dipadankan dengan situasi. Firman itu ditabrakkan dengan situasi. Dan akhirnya betul dia gak kekurangan. Saudara. Jadi saudara jangan takut terhadap sebuah situasi. Karena situasi yang terjadi ke depan, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita
Bagaimana cara mengatasinya? Saya nggak tahu pergumulan apa, saudara bayangkan gini, waduh keadaan tahun depan ini tambah sulit, Rek. Pasti tambah sulit. Memang tambah sulit pasti. Tapi seiring kesulitan itu, Tuhan akan mengaruniakan iman kepada saudara untuk menghadapinya. Itu yang disebut Tuhan mengaruniakan. Jadi bergaul dengan roh, bergaul dengan firman. Dan bagaimana iman saya bertumbuh Tuhan? Tantangan dan pergumulan. Itu yang membuat saudara bertumbuh. Kalau ada orang yang, Tuhan jauhkan aku dari masalah. Jauhkan aku dari semuanya. Memang kita berdoa, janganlah membawa aku dalam pencobaan. Tapi saudara harus mengerti bahwa iman saudara bertumbuh itu karena ada yang masalah. Gak ada, saudara. Ada seorang yang bilang ini, kalau kita gak ada masalah, biasanya sudah malas ke gereja. Biasanya. Ya. Kalau hidupnya sudah enak, malah biasanya orang sudah malas ke gereja. Ini kebanyakan pengalaman. Tapi kalau ada masalah, ke gerejanya rajin biasanya, saudara. Ya. Jadi saudara pilih mana? Suka ke gereja atau suka gak ada masalah gak ke gereja? Memang gak ada pilihan. Tapi gini, maksud saya gini, berusahalah untuk memperoleh. Tapi iman itu bertumbuh daripada persoalan-persoalan. Jadi kalau ada persoalan, saudara ya, saya seringkali mengatakan, ya memang istri saya kadang-kadang berkata begini, kapan masalah ini berakhir ya? Oh gak habis-habis. Tapi seringkali saya berkata, kamu tahu gak kalau ada masalah yang besar? Itu sebentar lagi mujizat besar terjadi loh. Enak ngomongnya itu. Tapi sekarang saya mengucap syukur. Saya seringkali perkatakan saya pikir saya ini diledek. Oh ini pendeta ya enak aja ngomong. Gini sih ngadepi masalah ini. Kan tahu saudara ya. Yang pegang uang itu istri loh. Tahu buat masak ini papa enak aja khotbah. Ini dapur ini isinya apa loh. Loh betul saudara ya. Tapi saya berpikir dia itu gak terlalu merespon dan melihat. Ternyata ketika suatu saat ada sebuah keadaan. Saya kaget ya gini. Aduh ini lagi ada masalah berat ini ya. Pak pasti sebentar lagi mujizat terjadi. Saya langsung senang saudara ya. Saya senang mendengarkannya saudara ya. Saya senang mendengarkannya. Dia merespon dengan baik saudara ya. Dia merespon dengan baik. Jika sebuah keadaan terjadi. Dia berkata. Waduh sebentar lagi mujizat. Waktu itu senang saudara ya. Ya itulah saudara. Saya mengucap syukur, jadi saudara kalau ada tantangan terimalah. Karena tantangan itu nanti juga Tuhan mengaruniakan iman kepada saudara. Dan itu cukup untuk menghadapinya. Amin. Itu saja yang saya bagikan, kebanyakan saudara. Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa yuk semuanya. Ya saya berharap ketika saudara mengalami pergumulan. Percayalah Tuhan ada di sana. Dia tidak akan mengizinkan sebuah persoalan melebihi daripada kapasitas saudara. Ketakutan saudara untuk masa besok atau masa depan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan mau bilang, kamu jangan khawatir. Pada saat itu akan dikaruniakan kepadamu iman yang cukup untuk menghadapinya. Pada saat itu akan dikaruniakan kepada kamu hikmat, pengetahuan, pengertian, kepercayaan, dan jalan keluar yang berbeda. Mari kita sembah Dia sebelum kita berdoa. Renungkanlah apa yang menjadi pergumulan saudara dan apa yang saudara takuti dalam hidup ini. Ku percaya janjimu. Mari kita sembah Dia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Father, thank you Father. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Engkau yang termulia, Engkau yang terbaik. Tak pernah Kau mengecewakan, tak pernah Kau tinggalkan. Tak pernah Engkau biarkan kami sendiri. Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami. Bapakku, Engkau Bapa yang hidup, Kau Bapa yang besar. Kami percaya padamu, kami percaya padamu. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang kupuji, Allah yang kusembah. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikanlah karunia iman kepada mereka untuk menghadapi situasi yang ada. Berkat-Mu atas gereja di tempat ini Tuhan. Engkau akan menambahkan iman lebih lagi. Engkau akan mengaruniakan yang cukup untuk kami bisa menghadapi situasi yang ada. Engkau berkati pemain-pemain musik. Engkau berkati semua umat-Mu Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau berkati sekolah mereka Tuhan. Berikan iman dalam diri mereka. Tanamkan firman-Mu, tanamkan Roh-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat semuanya. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi iman kami akan hidup. Kami akan melihat karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat anugerah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kasih. Tuhan memberkati.